Halo semua, kembali lagi di acara Si Peta Komunikasi Pertanian. Seperti biasa, kawan-kawan tonton videonya hingga akhir dan jangan lupa tekan tombol like, komen, serta subscribe agar kawan-kawan tidak ketinggalan informasi mengenai dunia pertanian. Untuk itu, mari kita bertani, mari kita selamatkan kehidupan. Dasar agro. Sepengetahuan saya merupakan ilmu yang membahas mengenai dasar-dasar dalam budidaya tanaman atau memproduksi tanaman. Ilmu ini salah satunya bersinggungan dengan kehidupan tanaman. Sejatinya tanaman itu semasa hidupnya mengalami dua fase, fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif merupakan fase di mana tanaman mengalami proses pertumbuhan pada bagian vegetatifnya. Pertumbuhan sendiri didefinisikan dengan bertambahnya bentuk yang tidak dapat kembali pada bentuk semula, yang didasarkan oleh beberapa parameter seperti tinggi, volume, dan diameter. Pada fase vegetatif ini, bagian yang mengalami pertumbuhan biasanya ada akar, batang, dan daun. Di sisi lain, fase vegetatif ini butuh waktu tertentu untuk si tanaman menjalani fase ini, dan setiap jenis tanaman itu memiliki waktu yang berbeda-beda dengan tanaman yang lainnya. Misalkan tanaman singkong ini. Tanaman singkong ini memiliki waktu yang jauh lebih lama dibandingkan tanaman padi yang di sana. Biasanya umur padi itu mengalami proses vegetatif kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Kalau ini jauh lebih lama. Masa vegetatif paling maksimal nantinya dicirikan dengan akan tumbuhnya calon bunga. Itu sudah masa vegetatif paling maksimal, kawan-kawan. Dan ini adalah contoh singkong yang kita manfaatkan daunnya atau bagian dari vegetatifnya yang kita jual. Jadinya daun singkong ini nantinya kita rancang untuk menghasilkan bagian vegetatif secara terus-menerus. Selanjutnya adalah fase generatif. Fase generatif adalah fase di mana tanaman mengalami proses perkembangbiakan. Pada tanaman cabai, proses perkembangbiakan ini diawali dengan munculnya bunga. Bunga akan muncul pada tanaman cabai dan melakukan proses penyerbukan. Hasil penyerbukan itu nantinya menghasilkan sebuah biji yang ada di dalam buah. Biji inilah yang dimaksud dengan sebuah keturunan atau hasil dari perkembangbiakan tanaman cabai. Biji tersebut nantinya memiliki sifat yang diturunkan oleh indukannya. Dan pada masa generatif ini, waktu yang diperlukan itu berbeda-beda. Kalau tanaman cabai sendiri kurang lebih waktunya 3 bulan. Itu menghasilkan buah cabai yang cukup banyak dan biji yang cukup banyak. Penyerbukan yang dilakukan pada masa generatif ini, setiap tanaman itu berbeda-beda. Ada yang dibantu dengan udara, ada yang dibantu dengan serangga, ada yang dibantu dengan manusia, bahkan ada yang bisa menyerbukan dengan sendirinya. Oleh sebab itu, kawan-kawan, kalau ingin membudidayakan tanaman, jangan lupa lihat dulu proses pada fase generatifnya, agar jika kawan-kawan nantinya ingin mengembangbiakannya, bisa mengetahui teknik atau cara yang tepat dalam membudidayakan tanaman yang akan dikembangbiakan.
Selama fase tersebut, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tanaman melakukan proses yang namanya fotosintesis. Proses fotosintesis merupakan proses pembentukan makanan yang dilakukan siang hari dan biasanya terjadi pada bagian daun. Proses tersebut dilakukan karena tanaman sendiri tidak bisa bergerak kemana-mana selayaknya hewan, sehingga mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka membuat makanan dengan dirinya sendiri yang dilakukan pada waktu siang hari dan dibantu dengan cahaya matahari. Nantinya setelah makanan tersebut terbentuk, maka proses selanjutnya yaitu proses respirasi. Proses respirasi sendiri merupakan proses pembongkaran dari hasil fotosintesis, di mana dari hasil fotosintesis itu nantinya dilakukan untuk disebarkan dan dimanfaatkan oleh bagian-bagian dari tanaman yang membutuhkannya. Nah, proses respirasi sendiri dilakukan pada waktu malam hari atau ketika tidak ada cahaya. Oke, mungkin itu dulu kawan-kawan video yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf.